Halo Sobat LNSW, tahukah kamu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK yang diundangkan pada 2 November 2020 silam bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan peningkatan ekosistem investasi serta percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Tujuan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sebagai daya tarik investasi. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis dan ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian serta memperoleh fasilitas tertentu. Berdasarkan PMK nomor 237 tahun 2020 tentang perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana diubah dengan PMK nomor 33 tahun 2021, badan usaha dan pelaku usaha di KEK dalam kegiatan pemasukan, perpindahan dan pengeluaran barang wajib melalui sistem aplikasi KEK. Saat ini terdapat 4 modul dalam sistem aplikasi KEK yang sudah diimplementasikan di KEK, yaitu modul profil pelaku usaha, modul master list KEK, modul pemberitahuan jasa KEK atau PJKEK, dan pemberitahuan pabean KEK atau PPKEK bagian pemasukan luar daerah pabean atau LDP. Untuk masuk ke sistem aplikasi KEK, baik badan usaha, pelaku usaha, admin KEK, maupun Setdenas harus melakukan login melalui account.insw.go.id. Berikut tutorial singkat cara penggunaannya sesuai dengan modul yang akan Sobat gunakan. Pertama, modul profil pelaku usaha KEK. Modul ini digunakan oleh administrator KEK dan Setdenas KEK untuk identifikasi awal pelaku usaha yang akan berusaha di sebuah KEK, profiling eksistensi, dan KBLI pelaku usaha yang dapat menjadi referensi dan melengkapi dengan data perizinan melalui OSS. Untuk menambahkan profil pelaku usaha, klik profil pelaku usaha. Maka akan muncul tampilan daftar pelaku usaha yang sudah didaftarkan. Klik tombol tambah, lalu isi data pengajuan awal. Setelah semua data terisi, klik simpan. Pada checkpoint, terdapat option simpan draft dan proses. Jika data lengkap, maka klik proses. Data yang berhasil diproses akan dikirimkan ke Setdenas. Jika data telah di-approve oleh Setdenas, maka status data pengajuan yang semula pengajuan menjadi penomoran. Klik aksi kirim final, admin mengirim kembali data ke Setdenas. Admin berkewajiban untuk memasukkan data berdasarkan NIB. Dengan mengisi NIB, maka data yang lain akan otomatis terisi atau terintegrasi dengan OSS BKPM. Admin juga dapat mengecek apakah data pengajuan awal sama dengan data berdasarkan NIB. Untuk data klasifikasi saham, data usaha dan investasi, dan data RPTKA akan otomatis terisi. Pada checkpoint, admin mengidentifikasi kode badan usaha atau pelaku usaha dan kode kegiatan usaha, lalu klik simpan. Badan usaha atau pelaku usaha yang telah didaftarkan mempunyai nomor identitas sebagai nomor identifikasi apakah badan usaha atau pelaku usaha terdaftar di KEK. Nomor identitas ini juga digunakan pada PPKEK. Kedua, modul master list KEK. Modul ini digunakan badan usaha atau pelaku usaha mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut atas importasi dari luar daerah pabean yang diajukan kepada administrator KEK. Keputusan administrator disampaikan melalui sistem ini.
Pada menu Master List KEK, untuk membuat permohonan baru, klik tanda tambah. Pada data pelaku usaha, badan usaha atau pelaku usaha memilih status penggunaan dan bidang usaha. Isikan data vendor jika impor dilakukan oleh vendor. Dengan menginput NPWP, maka nama perusahaan dan alamat akan otomatis terisi karena sistem sudah tersambung ke servis DJP. Lalu, klik simpan. Pada data barang, input jenis dan detail data barang yang akan diimpor. Selanjutnya masuk ke beranda pengajuan, klik tambah, maka akan terbentuk ID Aju yang menjadi ID pengajuan dari master list. Pada data pengajuan, isi data penanggung jawab dan korespondensi. Selanjutnya, view data barang. Lalu isi tujuan kegiatan dan nama KPPBC. Selanjutnya adalah mengisi informasi proyek dan wilayah kerja. Lalu, unggah dokumen pengajuan yang bersifat opsional, klik simpan. Klik kirim untuk mengirim data pengajuan ke admin KEK. Apabila dokumen pengajuan disetujui oleh admin KEK, status master list yang semula pengajuan berubah menjadi keputusan diterima dan pelaku usaha bisa melihat skep yang telah ditandatangani oleh admin KEK. Ketiga, modul pemberitahuan jasa kawasan ekonomi khusus atau PJKEK. Modul ini digunakan badan usaha atau pelaku usaha dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan atas barang kena pajak tak berwujud dan jasa kena pajak yang dimasukkan ke KEK. Pada halaman pertama, terdapat data perusahaan, input data penerima JKP atau BKP tidak berwujud, dan penjual JKP atau BKP tidak berwujud. Input data penanggung jawab, lalu klik simpan. Selanjutnya, input data kontrak, lalu klik simpan. Selanjutnya, unggah data dokumen kontrak. Selanjutnya, tambah rincian JKP. Total nilai kontrak akan terhitung secara otomatis. Pada checkpoint, klik kirim, maka pengajuan telah berhasil terkirim. Gunakan fitur pengisian data faktur untuk mengisi nilai realisasi kontrak. Apabila realisasi kontrak sudah terisi, sisa nilai kontrak akan terhitung otomatis. Setelah semua data terisi, klik checkpoint lalu simpan. Klik fitur form PJKEK untuk mengunduh dokumen PJKEK yang harus ditandatangani oleh penerima dan penjual JKP. Agar dapat ditandatangani oleh penjual JKP, form PJKEK dapat dikirim melalui email atau pos. Bukti pengiriman dokumen dapat diunggah melalui fitur bukti pengiriman PJKEK kepada penyedia. Bukti pengiriman dokumen digunakan oleh DJP untuk melakukan pengecekan terkait pembayaran realisasi kontrak. Lihat histori untuk mengecek apakah dokumen sudah berhasil diunggah. Keempat, modul pemberitahuan pabean KEK atau PPKEK. PPKEK adalah pemberitahuan untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK. Video tutorial ini akan menjelaskan modul PPKEK untuk menu pemasukan luar daerah pabean atau LDP. Untuk mengakses pemasukan LDP, klik menu kepabeanan. Pada beranda permohonan klik tanda tambah dan pilih jenis pengajuan pemasukan LDP. Pada data pemberitahuan, pilih jenis pemberitahuan sesuai role saat login. Bisa sebagai pengusaha,
BPJK, atau vendor. Selanjutnya, isi data eksportir, lalu tentukan data pemilik dengan klik tanda tambah, lalu klik simpan. Pada data transportasi, pilih cara pengangkutan dan isi data terkait lainnya. Pada data komoditi, isikan data barang sesuai dengan HS code, data kontainer, dan data kemasan. Pada layanan, klik pengajuan pada kolom aksi dan akan mendapatkan notifikasi nomor pengajuan berhasil dibuat. Pada data pengajuan, isi data pemberitahuan, data pengangkutan, dokumen, data komoditi dengan data yang lebih detail. Jika semua data telah terisi, klik checkpoint untuk memeriksa kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, maka data tidak dapat disimpan dan tidak dapat dikirim. Jadi, pengisian datanya harus lengkap ya sobat. Jika semua data sudah terisi lengkap, data akan dikirimkan ke DJBC untuk dilakukan validasi. Jika terdapat kesalahan pada saat pengisian, DJBC akan mengirimkan respon. Respon dapat dilihat pada kolom catatan dengan mengklik lihat. Jika semua data sudah lengkap dan benar, maka DJBC akan mengirimkan surat persetujuan bahwa pemberitahuan impornya telah diterima. Oh ya sobat, selain keempat modul KEK yang sudah dijelaskan sebelumnya, LNSW juga masih dalam tahap pengembangan untuk modul-modul KEK lainnya. Jika sobat masih menemukan kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami di layanan call center 150679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat melalui website insw.go.id. Oke deh sobat LNSW, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.